Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ningsi dari jurusan Pendidikan Biologi dengan tugas ini mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa anak-anak, di mana perkembangan masa anak-anak ini dimulai dari periode awal dan periode akhir. Periode awal ini dimulai dari 2 sampai 6 tahun, sedangkan periode akhir dimulai dari 6 sampai dengan usia remaja. Sini yang akan saya jelaskan itu adalah perkembangan awal masa anak-anak, di mana masa kanak-kanak itu adalah masa kanak-kanak ini merupakan gambaran awal manusia, tempat di mana kebaikan dan sifat buruknya itu berjalan lambat namun jelas berkembang dan mewujudkan sifatnya. Perkembangan awal masa anak ini ada berapa. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motoriknya. Perkembangan fisik ini berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan selama masa bayi. Perkembangan fisik pada masa anak-anak itu ditandai dengan perkembangan keterampilan motorik, baik yang kasar maupun yang halus. Nah, kemampuan motoriknya di usia 3-4 tahun ini, kemampuan motorik kasarnya itu seperti naik dan turun tangga, meloncat dengan 2 kaki, dan melempar bola. Sedangkan kemampuan motorik halusnya itu menggunakan krayon, lalu menggunakan benda atau alat, terus bisa meniru gerakan orang lain atau bisa juga meniru bentuk. Sedangkan di usia 4-6 tahun ini kemampuan motorik kasarnya itu meloncat, mengendarai sepeda anak, menangkap bola, dan bermain olahraga. Sedangkan di kemampuan motorik halus di usia ini, di 4-6 tahun ini, menggunakan pensil seperti itu, terus menggambar dan bisa juga memotong dengan gunting. Lalu ada perkembangan intelektual, di mana perkembangan intelektual ini dimulai dari umur 2-4 tahun, dicirikan oleh perkembangan pemikiran simbolis, di mana perkembangan simbolis itu adalah kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa, walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara nyata atau fisiknya tidak ada di hadapan anak tersebut. Terus di umur 4-7 tahun itu dicirikan oleh perkembangan intuitif. Perkembangan intuitif itu adalah bekerja dengan feeling dan memiliki keyakinan yang kuat untuk membuat suatu keputusan. Lalu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini mempunyai fungsi yaitu alat untuk menyatakan ekspresi, mempengaruhi orang lain, dan alat untuk memberi nama. Perkembangan bahasa ini dimulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, anak itu sudah bisa menyusun kalimat, lalu bisa memahami tentang perbandingannya dan lain sebagainya. Lalu di umur 6 tahun itu sudah dapat menggunakan kalimat majemuk atau bisa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa dia bahasakan. Lalu ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal ini, emosinya itu sangat kuat, di mana emosi yang meninggi pada masa awal ini ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Nah, emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak yaitu seperti amarah, takut, iri hati, sedih, lalu ada gembira, kasih sayangnya ada, dan bisa juga sudah terbentuk ada fobia-fobia dari masa kanak-kanak awal ini. Lalu ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial anak ini sangat dipengaruhi oleh iklim sosial psikologisnya di dalam keluarganya. Nah, tanda-tanda perkembangan sosial pada tahap ini adalah yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan bermainnya. Lalu yang kedua ada sedikit demi sedikit anak itu sudah mulai tunduk pada aturan yang sudah dibuatkan, misalnya pada keluarganya, di sekolahnya,
lalu teman-temannya mungkin. Dan yang ketiga ini ada mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebayanya. Lalu perkembangan kesadaran beragama. Nah, di masa anak awal ini sesuai dengan perkembangan intelektualnya yang terungkap melalui kemampuan berbahasanya, maka saat umur 2-6 tahun itu tepat sekali jika diajarkan anak-anak itu seperti doa-doa, surat-surat pendek, bacaan dan gerakan sholat, lalu bisa dibimbing membaca Al-Quran. Aspek-aspek pendukung perkembangan anak ini ada 2, yaitu aspek kesehatan dan gizi, di mana aspek kesehatan dan gizi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam bentuk makanan yang sehat, lalu makanan yang bergizi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, lalu yang kedua ada aspek pengasuhan dan perawatan. Aspek pengasuhan dan perawatan baik dalam keluarganya ataupun mungkin sebagian anak mempunyai pengasuh. Pengasuhnya itu akan berdampak pada anak tersebut. Jika pengasuhan dan perawatannya baik, maka anak tersebut akan baik. Sekian materi dari saya. Materi yang saya sampaikan itu banyak kekurangannya, mohon dimaafkan atas kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.